welcome back to my channelnya Mama Da. Salam Mada. Oke, jadi di video kali ini aku tidak bersuara keras-keras ya bikin videonya. Soalnya si baby Sek lagi bubuk, ya kan? Nah, jadi di sini sesuai dengan title-nya aku bakal ceritain perjalanan aku melahirkan tuh kayak gimana ceritanya dari awal sampai akhir, dan aku juga bakal jawabin pertanyaan kalian yang udah aku tampung di Instastory kemarin. Jadi banyak banget dari kalian yang tanya, nanti aku bakal jawabin di sini. Oke, terus nanti aku juga bakal nge-share gimana aku untuk ngelancarin ASI. Jadi ini siapa tahu membantu kalian. Oke, sekarang kita langsung mulai aja untuk ke ceritanya itu. Aku itu HPL-nya itu sebenarnya tanggal 7 Juli. Jadi HPL itu tuh pas usia kandungan aku tuh 40 minggu tuh di tanggal 7 Juli kan. Tapi aku tuh lahiran di tanggal 2 Juli. Nah, jadi ceritanya tuh tanggal 1, tanggal 2 tuh hari Kamis. Hari Rebu. Hari Kamis ding. Tanggal 2 tuh hari Kamis, terus tanggal 1-nya tuh jadwal aku tuh memang kontrol gitu loh. Waktu pas aku kontrol itu ya udah kontrol biasa di USG, semuanya normal dan segala macamnya, tinggal kayak nunggu waktu aja kapan ini dedeknya lahir gitu loh. Cuman perkiraan dokternya tuh waktu pas aku kontrol tadi tanggal 1, perkiraan dokternya itu 1-2 harian gitu tuh bakal lahiran, soalnya jarak kepala sama jalan lahirnya itu udah deket banget gitu loh. Nah, terus pas tanggal 1-nya itu aku juga dicek dalam gitu kan, dicek dalam apakah sudah ada bukaan, dan ternyata aku sudah ada bukaan 1, tapi bukaannya masih bukaan 1 awal banget gitu loh. Ya udah, terus akhirnya aku pulang. Setelah aku dicek bukaan, kok semakin lama tuh semakin perutku tuh jadi kayak tambah kram gitu loh, kayak kramnya tuh kayak kram mau mens. Itu tuh masih awal-awal banget, masih bisa ditahan gitu loh ya, kayak masih sakit-sakit kram biasa aja gitu. Terus aku masih bikin review makanan waktu itu malam-malam, terus masih pokoknya masih bisa aktivitas, masih bisa ngurusin kerjaan aku walaupun perut aku tuh masih kayak agak kram-kram gitu, tapi masih. Terus mulai semakin malam dan semakin subuh perutku tuh jadi tambah sakit gitu, jadi kayak tambah keramnya tuh semakin makin jadi gitu loh. Dan aku udah mulai ngitungin tuh, jadi aku udah tahu kalau itu tuh ternyata tuh kram-kram kayak gitu tuh tanda-tandanya sudah kayak kontraksi gitu loh. Terus aku pantau si kontraksi aku itu pakai aplikasi yang namanya Pregnancy Plus. Jadi si Pregnancy Plus ini tuh dia ada kayak nih ada kayak contraction ini loh. Nah ini ya, jadi aku tinggal kalau misalnya kontraksi gitu tuh tinggal aku pencet start. Kalau sudah kontraksinya hilang di stop, nanti kalau muncul lagi di start. Jadi nanti dia otomatis akan ngitung kontraksinya kamu tuh itu berselang berapa menit, 3 menit, 5 menit dan segala macamnya gitu loh. Nah waktu pas tanggal 1 tengah malam itu, waktu pas tak hitungin itu tuh jaraknya masih kayak random gitu loh, kayak kadang 5 menit, kadang 3 menit gitu. Sekitar jam 12 malaman gitu aku sudah mulai agak kayak kontraksi, sakit, tapi kayak agak sedikit sudah nggak bisa tak tahan gitu loh, dan sudah kayak kecampur kayak mau pup gitu loh. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit untuk cek bukaan, siapa tahu bukaannya nambah. Nah itu tuh jam 12 malaman. Terus pas sampai rumah sakit dicek ternyata masih bukaan 1, jadi belum nambah gitu loh. Terus ya udahlah, terus aku disuruh pulang. Aku pulang, terus aku udah nggak bisa tidur tuh sama sekali, udah nggak bisa tidur. Terus aku juga sudah keluar lendir darah waktu itu, jadi kayak udah tinggal nunggu si kontraksinya terus berlanjut sampai ke bukaan 10 gitu loh. Jadi sekali nggak bisa tidur sama sekali. Aku tidurnya tuh, aku bahkan tiduran aja tuh nggak bisa. Aku tuh kayak duduk aja gitu loh, kayak duduk, soalnya tuh rasanya kayak mau pup banget gitu, jadi kayak ada mau keluar gitu loh. Jadi kayak aduh, aku harus nahan kan, nggak boleh di ngedenin kan. Jadi ya udah, jadi kayak kontraksi itu sambil nahan, susah ya dijelasinnya. Pokoknya intinya tuh perutnya kamu tuh kram, terus rasanya kayak mau pup, mau keluar gitu, kayak udah di ujung tanduk mau keluar, tapi kamu tuh nggak boleh ngeden, jadi kamu harus nahan. Nah itu tuh yang kayak perjuangan banget gitu. Ya udah, terus akhirnya aku tahanin kan. Terus balik lagi, jadi ini tak stop dulu, aku mau flashback dulu. Jadi kenapa HPL ku tuh tanggal 7 tapi aku majunya tuh kayak sekitar 5 harian, tanggal 2 aku lahir. Jadi memang sengaja sih sebenarnya, memang sengaja aku pacu mau lahirannya biar nggak terlalu kayak mepet-mepet sampai 40 minggu gitu loh. Jadi kalau misalnya mepet-mepet sampai 40 minggu, aku takut
si dedeknya tuh udah keluar-keluar, terus aku jadinya diinduksi di rumah sakit. Aku tuh takut gitu karena katanya induksi itu kan super sakit banget daripada kontraksi alami gitu loh. Jadi ya udahlah, aku memutuskan untuk 39 minggu tuh coba tak induksi alami. Induksi alaminya aku waktu itu berhubungan sama suamiku, terus spermanya tuh dibuang di dalam, jadi jangan di luar. Jadi kalau dibuang di dalam tuh memang memacu kontraksi, dan ternyata memang benar. Jadi waktu pas aku berhubungan sama suamiku sekitar 3 harian tanggal 1 itu aku udah bukaan 1. Lanjut ya. Terus tadi kan setelah aku pulang dari rumah sakit, terus aku nunggu, udah tuh si suamiku juga nggak bisa tidur, dia kayak nungguin aku, kayak nemenin aku. Terus aku kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma di kasur nahan aja. Terus semakin pagi semakin tambah sakitnya banget, kontraksinya tambah, aduh aku sampai keringet dingin, sampai lemes banget, bahkan makan pun aja nggak nafsu. Aku cuman apa ya, kayak minum teh aja gitu loh, jadi biar energiku tuh terisi gitu loh dengan gula karena aku tuh kayak udah lemes banget nahan kontraksinya gitu. Di jam 10-an itu juga dipantau terus si kontraksinya sama si suamiku udah mulai teratur tuh. Jadi kayak kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang 6 menit, 5 menit, 6 menit. Udah aku masih ditunggu lagi. Itu akhirnya sampai sekitar jam 1 siangan deh kayaknya. Itu kan sudah sekitar 12 jam lebih itu tuh kontraksinya. Terus akhirnya jam 1 siang itu aku sudah semakin tambah sakit dan aku sudah semakin gak kuat. Aku sampai nahan kontraksinya tuh sampai kayak ngompol-ngompol gitu loh, bener-bener nggak tahan itu beneran deh. Memang lahiran normal nahan kontraksinya sesakit itu. Sampai apa ya, nggak tahu itu tuh ompol atau itu tuh ketuban pecah, aku sudah nggak tahu lagi. Akhirnya suamiku memutuskan untuk aku ke rumah sakit jam 1:30-an kayaknya. 1:30-an aku sampai rumah sakit. Dicek bukaan, ternyata aku sudah bukaan 5. Terus akhirnya si bidannya itu nyiapin peralatan-peralatan untuk aku lahiran normal kan. Terus dia juga telepon dokter kandungannya aku, dok ini udah bukaan 5. Terus akhirnya nunggu dokternya datang. Setelah dokternya datang, dicek lagi bukaan, ternyata udah bukaan full, bener-bener bukaan 10. Terus akhirnya ya udah deh, aku disuruh ngeden. Jadi kayak aku ngedennya tuh nunggu apa-apa dari dokternya, ayo ngeden, terus tahan. Nah itu yang nahannya itu yang kayak harus fokus gitu loh, kamu nggak boleh ngeden tapi nahan, perutnya sakit banget tapi udah di kayak ini anak udah kayak mau di ujung tanduk mau keluar ya kan. Terus ya udah mau nggak mau diikutin aja instruksi dokternya. Terus akhirnya seingatnya aku tuh kayaknya aku 4 kali ngeden aja tuh akhirnya si dedeknya lahir. Puji Tuhan, lahir dengan selamat. Namanya beratnya 2,82 kg, terus panjangnya 48 cm. Terus habis itu ya udah selesai. Jadi total itu aku kontraksi sekitar 13 jaman. Jadi untung aja aku nggak berhari-hari gitu. Jadi kalau dari pengalaman teman-teman aku tuh ada yang kayak kontraksi itu bisa kayak berhari-hari gitu. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Sekarang aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk di Instagram aku. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya banyak banget dari kalian. Terus aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan tapi banyak yang sama sih. Jadi kita jawab dari bawah aja. Banyak banget yang tanya lahirannya sesar atau normal. Normal, tadi udah tak ceritain. Ini dokter SPOB-nya siapa? Aku pakai dokter Sehati Semarang. Terus dokternya enak banget tuh, jadi kayak dokternya tuh kalem banget. Terus kalau jelasinnya detail banget. Kalau kalian mau tanya apa aja dijawab sama dia. Jadi enak banget lah dokternya, aku recommended banget sih dokter Sehat ini. Berapa lama ngerasain kontraksinya Mbak Medok? Ini udah tak jelasin, aku ngerasain kontraksinya itu total 13 jam. Arti nama dedek Zek apa? Arti namanya dia tuh Zek Iten Ardian. Zek itu artinya anak yang selalu diingat Tuhan. Terus Iten itu artinya gagah berani. Ardian nama si bapaknya. Tanya sharing info aja ya, sewaktu pembukaan Dek Bay mau lahir itu sebenarnya sakit gak sih? Wah ya sakit banget lah. Sakit banget. Tadi udah tak ceritain sesakit apa. Ya begitulah sakitnya. Nah tapi setelah si dedek bayinya lahir tuh langsung plong, langsung enak gitu. Jadi ya ditahan-tahanin aja. Apakah ada kendala lahirannya normal atau sesar? Kendalanya tidak ada sama sekali. Jadi kalau menurut dokternya dan menurut bidannya sih aku lahirannya cepet banget ya. Kendalanya cuman
jadi nahan sakit aja. Sebelum lanjut jawabin pertanyaan kalian, aku lah mau bahas tentang si perasian ya. Jadi aku tuh drama banget sama ASI. Jadi awal-awal lahiran itu ASIku nggak langsung keluar, itu tuh keluar tapi setetes doang. Terus besoknya juga belum terlalu yang kayak keluar gimana, cuman ya tetesnya nambah lah ya, tapi masih belum yang kayak cukup gitu loh untuk si dedek bayinya minum gitu. Terus hari ketiga pun juga masih sama, dan selanjutnya sampai sekitar semingguan. Terus akhirnya aku cobain si ini Mama Bear teh pelancar ASI ini. Soalnya sebelumnya itu udah banyak banget yang rekomendasiin kalian ke aku, banyak banget di DM waktu itu. Karena waktu itu aku sempet nge-share si cookiesnya Mama Bear kan waktu pas aku lagi hamil itu. Terus banyak banget dari kalian yang bilang nanti kalau sudah habis lahiran cobain si teh pelancar ASInya, tuh efek banget. Aku berapa hari langsung banyak dan segala macamnya. Ya udah, terus akhirnya aku cobalah si teh pelancar ASI ini, dan ternyata aku minum ini 3 harian. Jadi sehari itu aku minum 3-4 kali, tapi biasanya 3 kali sih. Dan selama 3 hari aku minum, besoknya tuh produksi ASIku langsung cukup lumayan banyak menurut aku. Karena awalnya tak tunjukin fotonya ya, pertama tuh aku cuma ngasilin si produk ASI itu cuma segini doang nih, 20 kali ya, 20 apa 15, itu dikit banget. Terus setelah aku konsumsi ini di hari ketiga sudah meningkat jadi segini. Terus sekarang udah sekitar nggak inget sini aku minum ini sudah berapa hari. Kayaknya aku udah ngabisin segini nih, udah mau habis dan aku tuh udah punya stok lagi. Sekarang aku udah bisa ngasilin ASI segini. Jadi sekarang si dedek bayinya udah full ASI. Jadi waktu pas awal-awal itu baby sack-nya itu campur sama sufor, karena di hari keempat dia tuh sempet kuning dan panasnya 38. Itu tuh karena dia dehidrasi, ASIku ternyata kurang, nggak cukup. Jadi ya udah, jadi pas hari keempat itu tak campur sama sufor. Pas aku rutin minum ini, sekarang sudah nggak pernah pakai sufor lagi, sekarang sudah full ASI. Jadi aku, walaupun aku belum nyetok yang sampai berlimpah-limpah banget, cuman aku bisa nyetok buat kayak seharian dia minum gitu loh pokoknya. Nanti kalau misalnya ASI kalian tuh sudah banyak banget, dosisnya minum tehnya ini dikurangin, jadi sekitar sehari kalian bisa minum 2 kantong aja. Jadi memang ini menurutku ngefek banget sih, dan banyak banget dari kalian juga yang ngefek. Aku tuh sayangnya nggak nge-capturein ya DM kalian, bentar tak cariin, nanti tak masukin ya, ada. Gula lagi sih, aku kalau minum ini nggak pernah pakai gula, soalnya dia udah ada gula alaminya, dia pakai stevia tuh kayak daun gitu loh. Ini tadi aku barusan minum tehnya kayak gini nih loh, dalamnya tuh kayak apa sih, kayak biji-bijian gitu tuh, kayak gini. Sudah selesai untuk cerita drama perasiannya, semoga berhasil di kalian. Terus sekarang aku mau jawabin pertanyaan kalian lagi. Apa ya, pas kondisi pandemi gini protokolnya gimana? Kebetulan beberapa bulan lagi aku mau lahiran. Oke, jadi waktu pas rumah sakit itu langsung diambil darahnya sih untuk tes COVID gitu, itu wajib sih. Kalau misalnya kalian lahiran sesar, aku nggak tahu ya kalian tes COVID-nya itu sebelum kalian lahiran atau kayak gimana. Kalau aku kan lahiran normal, jadi tes COVID-nya ya pas hari itu persis itu, dan hasilnya keluar setelah beberapa jam gitu. Dan aku lahiran di rumah sakit besar, jadi bukan di rumah sakit bersalin gitu. Waktu pas lahiran pun juga nggak boleh ditemenin sama siapa kecuali suami doang. Terus yang jenguk pun juga nggak boleh sama sekali. Jadi peraturan di rumah sakit aku itu cuman boleh 2 orang aja yang masuk di dalam kamar. Jadi suamiku satu, sama satunya tuh orang tuanya kalian salah satu aja, jadi cuma 2 orang. Lahiran normal tetap pakai masker nggak? Sebelum lahiran tes swab sama foto toraks nggak sih? Yes, lahiran normal tetap pakai masker. Oh iya, itu menyiksa banget tuh kak, sudah nahan kontraksi terus sumuk banget ditutupin pakai masker, dan maskernya nggak boleh dilepas. Aduh, itu kesiksanya agak double sih. Terus setelah lahiran minum jamu bersalin enggak?
sebelum lahiran apakah Mbak suka olahraga? Tips cara biar cepat masuk panggul Mbak, sebentar lagi aku mau lahiran juga. Jadi aku waktu pas lama hamil nggak olahraga sama sekali, apalagi di masa pandemi kayak gini. Aku senam hamil aja itu enggak sama sekali, karena kelas senam hamil pun juga nggak ada gitu loh, ditutup gitu kan. Karena biar cepat masuk panggul menurut aku kalian gerak sih, soalnya selama pas aku hamil itu aku tuh kerja aktivitas terus gitu loh, jadi nggak pernah yang namanya tidur-tiduran berjam-jam apa gitu, nggak pernah sama sekali. Aku kerja terus, jadi jalan terus, jadi ya mungkin itu bikin si dedek bayinya tuh cepet turun ke panggulnya gitu loh. Jadi waktu itu aku pas usia berapa ya, 8 bulanan itu tuh si kepala bayinya udah di bawah banget gitu, udah deket sama jalan lahirnya gitu, jadi udah cepet turunnya gitu. Baby blues enggak, asinya keluar enggak, pakai suster enggak. Terus kalau subuh gimana? Aduh, pertanyaannya banyak banget. Terus sakit enggak pas susuin? Maaf ya, borong pertanyaan, haha. Jadi baby blues apa enggak? Sempat baby blues. Yaitu aku gara-gara si asinya itu sampai drama banget lah, aku sampai nangis-nangis, sampai soalnya si dede bayinya sampai nggak bisa minum gitu, sampai dede sih, sampai kuning, sampai rewel-rewel banget gitu loh. Tengah malam bingung apa yang harus dilakuin, sedangkan asinya tuh dikit banget gitu. Jadi aku merasa kayak tidak bisa menghasilkan asi yang banyak buat anakku gitu loh. Jadi kayak kayak sedih banget gitu, kayak baper. Jadi baby blues tentang perasian ini tuh ternyata di luar prediksi aku gitu loh. Aku tidak mempersiapkan mental itu. Tapi sebelum aku hamil, bahkan sebelum aku nikah, aku tuh sudah mempersiapkan diriku biar nanti tuh aku nggak baby blues kalau aku punya anak, tentang fisik badanku. Jadi aku lebih mempersiapkannya itu sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau melahirkan atau mau punya anak itu, tak rasa kalian harus mempersiapkan mentalnya itu dari segala sisi gitu loh. Gitu. Artinya langsung keluar enggak ya, tadi sesuai dengan aku bilang enggak langsung keluar. Tapi setelah beberapa hari aku minum teh pelancar asinya itu langsung deh lumayan lancar, dan sampai sekarang full asi. Terus pakai suster enggak sama sekali ya. Terus kalau subuh gimana ya? Kalau subuh ya wes matanya mbak kelet-kelet gitu. Minumnya 2 jam sekali. Jadi siap-siap subuh-subuh itu ngantuk-ngantuk, doyong-doyong, sama nyusuni gitu ya. Pasang alarm, jangan lupa, jangan kebablasan. Terus sakit nggak waktu pas nyusuin pertama kali? Sakitnya enggak sih, cuman rasanya kayak putingnya tuh kayak kayak jarum-jarum gitu loh. Sakitnya enggak sih, aku nggak sampai lecet gitu, enggak. Waktu pas di rumah sakit tuh diajarin cara menyusui yang benar tuh kayak gimana. Soalnya kalau kalian nyusuinya salah ya itu bikin puting kalian tuh lecet gitu. Nggak mau tanya, cuma mau bilang dedeknya ganteng banget. Hehe, btw hebat bisa lahiran normal. Terima kasih. Rasanya denger tangisan dek baik. Waduh, rasanya ya tidak bisa digambarkan ya. Rasanya itu yang pertama plong banget sih aku waktu pas denger dia nangis tuh, plongnya minta ampun. Terus ya terharu, akhirnya aku berhasil melahirkan normal ya, proud myself banget lah. Tak pikir pertama aku nggak bakal kuat atau kayak gimana, ternyata aku bisa melewati dan menahan itu sampai lahiran berjol-jol. Jadi rasanya lega banget, seneng banget, happy banget, dan ya tidak bisa digambarkan ya. Rambutnya bisa tebel kayak gitu. Dulu konsumsi apa? Aku nggak tahu sih konsumsi apa ya yang bikin rambutnya tebel ya. Aku tuh kayak macem-macem sih, aku minum air kacang hijau, vitamin dari dokter, ya gitu-gitu doang sih. Rambutnya bisa tebal kayak gitu ya mungkin juga karena turunan ya. Soalnya kan turunannya juga, rambutku juga cukup lumayan tebal, terus suamiku juga rambutnya tebal banget, jadi mungkin ya turunannya, jadi dedek bayinya ikutan tebal deh rambutnya. Selama menikmati kontraksi, apakah suami di samping Mbak Medok terus? Oh iya tentu, dari kontraksi awal sampai lahiran brojol suamiku di sebelahku, dia mendukung. Terus ada yang tanya, waktu umur kehamilan 7 minggu, seknya panjangnya berapa senti? Bentar, tak cek dulu. Aku waktu itu kontrolnya waktu pas week ke-9 sih. Pas week ke-9 ini panjangnya 2,17 cm. Berapa week kak? Pas lahirannya. Aku lahiran pas di 39 minggu 2 hari. Jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Video ini tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan memberikan gambaran-gambaran kalian yang mau lahiran juga, terus bisa kasih info kalian tentang cara ngelancarin ASI aku tuh kayak gimana. Semoga bermanfaat juga buat kalian, dan
Kalian jangan lupa untuk komen di bawah untuk next videonya aku bakal bikin video apa lagi. See you on my next video. Bye.